Disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Papom Politik. Kritik puji kuasa nyalakan nurani. Kali ini kita bahas tentang reformasi Polri. Ini sebenarnya bukan wacana kini, tapi dari dulu tuh udah muncul wacana ini, udah lama lah intinya. Saya pernah ngomong juga bahwa Polri dengan kewenangan tanpa batas itu akan menyimpan masalah. Karena kewenangannya tanpa dibatasi. Sehingga harus dilucuti kewenangan tanpa batas ini, sehingga Polri punya kewenangan yang equal dengan lembaga institusi lainnya, sehingga bisa dikontrol, bisa diawasi, bisa dikoreksi semua kebijakan tindakan yang dilakukan Polri. Karena kewenangannya tanpa batas, bisa kita lihat kemarin peristiwa lapor merah yang dilakukan oleh Polri, peristiwa Kanjuruhan ada 130 orang mati sia-sia hanya karena gas air mata yang expire atau apalah namanya. Kemudian ada peristiwa Sambo yang dimanipulasi. Artinya ketika anggotanya melakukan tindak pidana, mereka tidak bisa menertibkan, memberikan sanksi karena kewenangannya tanpa batas. Seperti ada negara dalam negara yang saya katakan. Terus ada peristiwa KM 50, ada peristiwa yang kemarin meninggal di ketika pemilu 2019 di KPU dan Bawaslu. Banyak lagi peristiwa-peristiwa lapor merah Kapolri yang korbannya banyak gitu, akibat tanpa batas. Jadi menurut saya ini bukan wacana, memang harus dilakukan bersih-bersih reformasi Polri. Yang kita kemudian juga melihat ada beberapa tokoh agama, lintas agama kemarin seperti Frans Magnesio yang sangat Indonesianis. Dia juga meminta untuk mereformasi Polri kita. Termasuk ada juga kemarin misalnya Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama, menyoroti juga soal pentingnya reformasi Polri. Kita nggak ingin Polri yang tercitra sentimennya buruk di mata dunia, polisi dunia yang dianggap represif, sangat kekerasannya luar biasa, tidak humanis, dan anggarannya besar, tapi ada potensi kemudian itu tidak melayani rakyat. Tetapi banyak kemudian melayani jenderal-jenderalnya, pejabat-pejabatnya, sehingga anggaran itu tidak kembali kepada sebagai pelayan atau pengayom masyarakat. Bahkan ini yang kemudian wacana ini menurut saya, katanya namanya sudah masuk ke kantongnya Presiden, sudah diajukan ke DPR nama-nama, tapi kok saya nggak yakin juga apakah seberani itu Presiden untuk mencopot Kapolri yang hari ini, yang memang sudah ada kejenuhan mungkin, karena sudah terlalu lama, hampir 3 tahun lebih. Bahkan katanya ada 2 tahap. Pertama adalah sampai Kapolri itu masa jabatannya selesai pensiun, berarti 2 tahun lagi, atau memang akan ada wacana ini memang serius. Tapi bagaimana menurut netizen semua? Apa betul Presiden seberani itu untuk mengganti Kapolrinya? Apakah betul memang nama-nama itu sudah masuk ke DPR? Tapi rasa-rasanya saya kok nggak yakin gitu, Presiden seberani itu. Tetapi kalau itu dilakukan Presiden, berarti memang Presiden tidak ada kompromi lagi, tidak ada negosiasi lagi, bahwa Presiden ingin saatnya untuk bersih-bersih, untuk mereformasi Polri. Mungkin juga dengan Kapolri sekarang ada juga kecenderungan sudah terlalu lama, sudah terlalu jenuh. Bukan di internal Polri pun mungkin sudah mengatakan sudah terlalu jenuh, gitu, terlalu lama. Jadi kita lihat saja apakah memang Kapolri hari ini ada yang mampu akan menggantikan Kapolri baru, seperti Sigit yang katanya cukup mengakar sampai ke bawah, bisa mengamankan semua kepentingan. Bahkan Kapolri kemarin dianggap intelnya sudah nggak maksimal lagi katanya, karena Kapolri sudah bekerja intensitasnya bukan menjaga keamanan negara, tapi menjaga kekuasaan politik. Nah, semua kekuasaan itu punya kepentingan untuk menjaga Kapolrinya, untuk menjaga pemilunya agar menang, dan seterusnya. Jadi inilah intensitas-intensitas itu yang kemudian orang ingin ada satu kata, yaitu reformasi Polri, termasuk merevisi Undang-Undang Polri supaya kewenangan tanpa batas ini berbahaya.
Jadi kembali polisi kepada rute kebenaran, rute bagaimana mengayomi melayani rakyat. Intelnya dipakai untuk menjaga negara yang tertib, bukan intelnya dipakai untuk menjaga kekuasaan yang kemudian terjadi abuse of power. Kemudian polisi sudah melenceng dari cita-cita direct man and direct police-nya. Bahkan ada polisi yang sudah ngurus jagung, ada polisi yang ngurus MBG. Menurut saya ini juga nggak Jaka Sambung udah mulai nggak nyambung juga sih sebenarnya. Tupoksi direct man and direct police Polri itu bukan itu sebenarnya, bukan menjaga pangan, mengurus ketertiban, mengurus apa tadi MBG, program presiden, bukan. Harusnya menjaga, melindungi rakyat segenap tumpah darah Indonesia, menjaga Indonesia. Intelijennya dipakai untuk melindungi rakyat dari keterbelahan, polarisasi, kerusuhan, hal-hal yang kemudian mengancam keamanan negara, keamanan dalam negeri, itu dipakai tugasnya BIN. Bukan dipakai untuk kepentingan kekuasaan atau dijadikan sebagai alat kekuasaan. Jadi sudah saatnya Polri kita direvisi undang-undangnya, dilakukan reformasi. Kapan perlu memang kalau kita berpikir objektif, memang masyarakat juga persepsinya mintanya diganti. Tapi apakah betul presiden sekuat itu untuk melakukan pergantian itu? Kita lihat aja tanggal mainnya. Apakah ini serius atau ya tunggu 2 tahun lagi masa pensiunnya. Karena Kapolri sekarang dianggap masih dianggap mengakar, masih bisa diandalkan misalnya. Tetapi persepsi publik, masyarakat, mungkin di internal sendiri mungkin sudah ingin ada kejenuhan, ingin ada pergantian Kapolri baru karena udah terlalu lama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.